Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Dwi Julita dengan NIM C0C023036. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang penyusunan anggaran biaya konversi dan anggaran beban usaha, yang mana dosen pengampunya yaitu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SE, MSI. Baiklah, di sini saya akan memulai presentasinya. Yang pertama, mengenai penyusunan anggaran biaya tenaga kerja langsung. Tenaga kerja langsung adalah tenaga manusia yang bekerja langsung menolak produk untuk perusahaan yang memproduksi kursi rotan, yang disebut tenaga kerja langsung, seperti tukang potong rotan, tukang ukur kursi rotan, tukang rakit kursi rotan, tukang ketam atau pelicin kursi rotan, tukang warna kursi rotan. Adapun tenaga kerja tak langsung adalah tenaga kerja manusia yang ikut membantu menyelesaikan produk seperti mandor, manajer produksi, penyelia, dan lain-lain. Upah untuk tenaga kerja langsung disebut biaya tenaga kerja langsung atau BTKL, sedangkan upah untuk tenaga kerja tak langsung disebut biaya tenaga kerja tak langsung atau BTKTL. Anggaran biaya tenaga kerja langsung memiliki rumusan yang dapat dipergunakan dalam menyusun anggaran biaya tenaga kerja langsung sebagai berikut. BTKL sama dengan JKST dikali TUST atau P dikali BTKLSP. Keterangannya, BTKL yaitu biaya tenaga kerja langsung, JKST jam tenaga kerja langsung terpakai, TUST yaitu tarif upah standar tenaga kerja langsung, P yaitu unit ekuivalen produksi, yang terakhir yaitu BTKLSP yaitu biaya tenaga kerja langsung standar per unit produk. Biaya tenaga kerja langsung standar per unit produk. Biaya tenaga kerja langsung standar per unit produk terdiri dari jam tenaga kerja langsung dan tarif upah standar tenaga kerja langsung. Jam standar tenaga kerja langsung atau JSTKL adalah taksiran sejumlah jam tenaga kerja langsung yang diperlukan untuk memproduksi satu unit produk tertentu. Tarif upah standar tenaga kerja langsung atau TUST adalah taksiran tarif upah per jam tenaga kerja langsung. Jam tenaga kerja langsung dapat ditentukan dengan cara A. Menghitung rata-rata jam kerja yang dikonsumsi dalam suatu pekerjaan dari kartu harga pokok periode yang lalu. B. Mencoba jalan operasi produksi di bawah keadaan normal yang diharapkan. C. Mengadakan penyelidikan gerak dan waktu. D. Mengadakan taksiran yang wajar. E. Memperhitungkan garan waktu untuk istirahat, penundaan kerja yang tak bisa dihindari dari faktor kelelahan. Tarif upah standar tenaga kerja langsung dapat ditentukan atas dasar A. Perjanjian dengan organisasi karyawan, B. Dapat upah masa lalu yang dihitung secara rata-rata, dan C. Perhitungan tarif upah dalam operasi normal. Biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik atau BOP adalah biaya pabrik selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Biaya pabrik adalah biaya yang terjadi di pabrik. Periode ini meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Dalam biaya overhead pabrik terdapat biaya variabel dan biaya tetap. Biaya overhead pabrik
variabel adalah biaya overhead pabrik yang dipengaruhi oleh besar kecilnya volume kegiatan produksi. Sedangkan biaya overhead pabrik tetap adalah biaya overhead pabrik yang besar kecilnya tidak dipengaruhi oleh besar kecilnya volume kegiatan produksi. Anggaran beban usaha. Beban usaha atau operating expenses adalah beban kegiatan pokok perusahaan yang tidak terjadi di pabrik. Selain harga pokok jualan atau cost of sales, beban usaha terdiri dari: 1. Beban penjualan adalah beban yang terjadi untuk kepentingan penjualan produk utama. 2. Beban administrasi dan umum adalah beban yang umumnya terjadi pada bagian personalia, bagian keuangan, dan bagian umum. Penyusunan anggaran laba rugi. Anggaran laba rugi merupakan tujuan disusunnya anggaran operasional, memerlukan anggaran keuangan. Sebaliknya, anggaran keuangan memerlukan anggaran operasional. Di sisi lain, untuk menyusun anggaran keuangan atau anggaran neraca seperti anggaran modal sendiri atau anggaran laba ditahan, diperlukan anggaran laba rugi, karena laba rugi memerlukan kecilnya modal sendiri atau anggaran keuangan rugi mengurangi modal sendiri, sedangkan laba menambah modal sendiri. Baik, itulah presentasi saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.